Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di dalam majelis ilmu pesantren Karyawan Asilmu rutin setiap malam Rabu. Malam Rabu hari Selasa minggu keempat atau pekan keempat sudah rutin kita akan membahas kajian. Biasanya kita bahas kajian senologi ya. Cuma untuk supaya ada refreshing gitu, kita akan coba bahas kajian mengenai kisah para nabi atau qasasul anbiya. Seperti kita ketahui, sepertiga dari isi Al-Quran itu adalah kisah ya. Sepertiga isi dari Al-Quran adalah kisah. Dan kisah tersebut harus diceritakan, harus kita pelajari, harus kita ketahui, harus kita ambil hikmahnya gitu. Nah, dalam kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran ini ada nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran atau dikisahkan. Ada juga nabi-nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang dikisahkan di dalam Al-Quran sudah baku 25 orang nabi dan rasul gitu ya, yang sudah pasti. Tetapi di dalam suatu hadis ternyata jumlah nabi dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu totalnya ada 124.000 orang nabi gitu. Nah jadi dalam kajian Qasasul Anbiya kali ini kita akan coba mengangkat nabi-nabi, kisah-kisah para nabi yang tidak terdapat di dalam Al-Quran kisahnya gitu. Tetapi ada semacam cerita ringkas gitu, tidak menyebutkan namanya, tetapi kisah tersebut merujuk kepada salah seorang nabi misalnya di dalam Al-Quran gitu. Ya. Nah kali ini kita akan mencoba mengupas kisah seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Ada yang pernah dengar Pak nama Nabi Samuel Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ada Ismail. Nah ada nabi yang bernama Nabi Samuel. Sebenarnya nabi banyak. Nabi Samuel, Nabi Samson. Kalau Samson pernah dengar Pak? Samson. Kalau Samson pernah dengar ya? Samson Delila. Samson itu nabi gitu. Salah satu hakim nanti yang memimpin salah satu kabilah Bani Israel, namanya Nabi Samson. Nah, Nabi Samuel ini satu generasi di bawah Nabi Samson. Nah, kita coba bahas. Kita coba kupas sepotong ayat dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Nah sebenarnya kisah Nabi Samuel ini ada di ayat 246 ini. Tetapi kisahnya itu berlanjut sampai 247 bahkan sampai 250. Kisahnya nanti nyambung ke Nabi Daud gitu. Karena mereka turun-temurun gitu ya. Dalam Al-Baqarah ayat 246 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alam taro ilal mala'i mim bani Israila mim ba'di Musa. Apakah kalian tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Ini kita baca ayat dan terjemahannya dulu, nanti baru kita kupas ininya ya, kisahnya. Iz qalu li nabiyyin lahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Nah, nanti kita coba kupas satu persatu ayatnya, Pak. Lanjut. Qalu wa malana alla tuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau ila qalilam minhum. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah mengetahui siapa-siapa orang yang zalim. Nah, dari ayat tadi itu disebutkan ada seorang nabi ya. Apakah kalian tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Nah, jadi kisah ini dikisahkan sesudah Nabi Musa wafat. Tetapi waktunya kapan? Nah, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka. Nah, ini diceritakan ada nabi mereka, nabi Bani Israel, tapi tidak disebutkan namanya. Gitu. Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat antara ulama tafsir mengenai nama nabi ini. Ya. Jadi kan tadi disebutkan nabi. Nah, nabi tersebut siapa? Di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama tafsir. Menurut Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah, nama tersebut adalah Nabi Yusha ibnu Nun. Yusha bin Nun. Karena Nabi Yusha itu hidup atau generasinya setelah Nabi Musa gitu. Ibnu Jarir mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Yusha ibnu Ifraim ibnu Yusuf ibnu Yakub. Nah, ini ada berbeda nih. Tadi kalau kata pendapat dari Qatadah namanya adalah Yusha bin Nun, tetapi dari Ibnu Jarir menyebutnya Yusha bin Yufrem. Jadi ada beda nih. Kalau dari Qatadah orang tuanya Yusha tadi adalah Nun, sementara Ibnu Jarir mengatakan bahwa orang tuanya adalah Yufrem gitu. Tapi tetap saja namanya Yusha, nama nabinya gitu. Nah, tapi pendapat ini beberapa ulama menyebutkan bahwa pendapat ini jauh dari kebenaran. Jadi pendapat Qatadah dan Ibnu Jarir tadi masih jauh dari kebenaran. Karena apa? Karena Yusha itu hidup satu zaman dengan Nabi Musa gitu. Jadi pada saat Nabi Musa berkelana untuk mencari seorang orang alim gitu ya, itu dia kan mengajak seorang asisten. Nah, asistennya itu adalah Yusha gitu. Jadi Yusha ini hidup sezaman dengan Nabi Musa, sementara di ayat tadi disebutkan setelah kematian Nabi Musa gitu. Maka disebutlah bahwa pendapat dari Qatadah dan Ibnu Jarir tadi itu kurang benar, karena Yusha hidup sezaman dengan Nabi Musa. Nah, ada lagi pendapat ulama As-Saddi mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Syamun. Syamun ini Samson tadi gitu. Syamun.
Boleh tidur. Nah, jadi dari Asadi mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Sam'un atau Samson. Nah, pendapat lain menurut Mujahid dan Muhammad ibnu Ishaq dari Wahab ibnu Munabih, nama nabi tersebut adalah Nabi Samuel alaihissalam gitu, ya. Nabi Samuel bin Bali bin Alqomah bin Turham bin Yahad bin Bahrat bin Alqomah bin Majib bin Amrisa bin Azriya bin Safiyah bin Alqomah bin Abu Yashif bin Korun. Kalau Korun pernah dengar Pak ceritanya? Nah, jadi Nabi Samuel ini adalah keturunan dari Korun. Korun itu siapa? Korun itu sepupunya Nabi Musa. Nah, kalau misalnya dilanjutkan, Korun bin Yashur bin Kohis bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi sama-sama keturunan dari Lewi, Korun dan Nabi Musa ini. Hanya saja kalau Nabi Musa kan bin Imran, kalau Korun dari bin Yashur. Jadi beda orang tua, jadi sepupu gitu Pak. Masih keturunan dari Lewi, anaknya Nabi Yakub gitu ya. Nah, jadi pendapat dari Ibnu Wahab bin Munabih ini yang paling diterima karena kisah Nabi Samuel ini sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Perjanjian Lama. Jadi setelah dibaca kisahnya dan dicocokkan dengan Taurat atau kitab Perjanjian Lama, ternyata sama ceritanya. Maka pendapat dari Wahab bin Munabih ini yang paling diterima gitu. Karena ada pendukungnya kisahnya. Nah, kita masuk latar kisahnya. Kita tarik kisahnya jauh di masa Nabi Musa. Jadi saya sebenarnya senang berbicara tentang sejarah Pak. Makanya pada saat berbicara tentang kisah-kisah para nabi ini semangat gitu. Nah, pada sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, maka Bani Israel itu dipimpin oleh seorang nabi bernama Yusha bin Nun tadi, ya. Nah, di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun, ini Bani Israel berhasil merebut Palestina, Kan'an pada saat itu, dan berhasil mengusir bangsa Filistin keluar dari Kan'an tadi. Nah, di bawah kepemimpinan Yusha tadi, Bani Israel ini masih berada di dalam akidah yang lurus, gitu ya. Selama satu generasi itu mereka masih mengikuti ajaran Nabi Musa, mereka masih mengikuti ajaran Taurat atau kitab Perjanjian Lama atau Old Testament tadi. Nah, namun setelah Nabi Yusha wafat, Bani Israel ini sudah mulai kehilangan arah karena tidak ada pemimpin lagi, tidak ada pembimbing lagi, tidak ada seorang nabi lagi yang membimbing mereka, gitu ya. Saat dibimbing oleh nabi saja, mereka masih suka melenceng, gitu ya. Apalagi setelah nabinya sudah wafat, gitu. Mereka sudah kehilangan arah, gitu lah, dan tak mampu bangkit lagi. Gitu. Namun setelah Nabi Yusha wafat, Bani Israel sudah mulai membuat hal-hal baru dalam ibadah mereka, dan bahkan sebagian sudah menyembah berhala-berhala. Jadi sudah mulai melakukan bid'ah itu setelah Nabi Yusha wafat kalau untuk di Bani Israel ini. Jadi menambah-nambah ibadah mereka gitu, membuat hal-hal baru dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, menyikapi hal tersebut, maka tokoh-tokoh yang soleh di Bani Israel tadi ini berkumpul dan bersepakat untuk menunjuk hakim-hakim. Jadi ditunjuklah hakim-hakim, kan keturunan Nabi Yakub tadi ada 12 orang. Nah, dari masing-masing keturunan Nabi Yakub tadi diambillah satu orang sebagai hakim, pemimpin dari masing-masing kabilah mereka gitu. Nah, hakim-hakim tadi itu namanya adalah Otnil, Ehud, Samgar, Deborah. Nah, Deborah ini satu-satunya hakim perempuan, tapi dia panglima perang juga, perkasa gitu. Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebzan, Eklon,
Abdon, dan Simson. Nah, Simson tadi, Nabi Samun tadi, Nabi Samson tadi. Jadi Nabi Samun tadi adalah salah satu dari hakim-hakim yang ditunjuk oleh tokoh-tokoh Bani Israel tadi pada saat Bani Israel tadi kehilangan arah gitu. Nah, setelah ditunjuk hakim-hakim tadi, maka Bani Israel perlahan itu membaik kembali gitu ya. Akidahnya, ibadahnya, perilakunya sudah mulai normal lagi ya. Nah, pada saat itu raja-raja atau kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Kan'an atau Filistin tadi itu sudah mulai melirik untuk menyerang Bani Israel tadi, untuk merebut Filistin tadi atau merebut Kan'an tadi gitu. Jadi sudah mulai ada perang-perang kecil gitu, perang-perang kecil, termasuk yang memerangi mereka adalah bangsa Filistin tadi, karena mereka mau merebut kembali Kan'an tadi dari Bani Israel ya. Nah, tapi pertempuran-pertempuran kecil tersebut dapat dimenangkan oleh Bani Israel. Karena apa? Karena Bani Israel ini memiliki tabut Nabi Musa. Nah, ini ada kisah tabut lagi nih. Jadi mereka memiliki tabut dan memiliki Taurat yang selalu mereka bawa saat peperangan. Nah, tabut dan Taurat tadi diwariskan secara turun-temurun dari leluhur-leluhur Nabi Bani Israel tadi gitu. Mulai dari Nabi Musa gitu ya. Namun setelah hal tersebut Bani Israel lama-lama sudah mulai melenceng lagi akidahnya, sudah mulai membelok lagi dari ajaran Nabi Musa gitu. Nah, hal tersebut dipercaya membuat efek dari tabut tadi menjadi berkurang karena mereka percaya bahwa keimanan mereka, jadi level iman mereka menambah kekuatan tabut tadi gitu. Mereka percayanya seperti itu. Pada saat level keimanan mereka menurun, maka fungsi dari tabut tadi sudah tidak mujarab lagi gitu. Makanya mulai dari situ mereka sudah mulai diserang lagi oleh raja-raja lain dan mereka mengalami kekalahan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain gitu. Nah, akhirnya pada suatu waktu tabut tersebut berhasil direbut oleh seorang raja yang menyerang Bani Israel tadi. Jadi diambil tabut Nabi Musa tadi gitu. Nah, setelah kehilangan tabut tadi mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Ceritanya seperti itu, Pak. Nah, sudah tidak ada lagi yang tertinggal dari warisan dari Nabi Musa, dan penghafal-penghafal Taurat pun sudah mulai habis gitu. Jadi setelah peperangan tadi kan banyak yang mati tuh Bani Israelnya. Nah, penghafal-penghafal Taurat itu juga ikut-ikut mati gitu. Jadi penghafal Tauratnya tinggal sedikit gitu. Sampai di satu titik keturunan mereka tinggal sedikit. Nah, dari keturunan Levi tadi, keturunan Levi ini dipercaya atau sudah tradisi gitu ya, menurunkan para nabi. Jadi nabi-nabi di dalam Bani Israel itu kebanyakan dari keturunan Levi ini. Nah, keturunan Levi ini setelah peperangan tadi itu tinggal tersisa satu orang perempuan hamil. Tinggal tersisa satu orang perempuan hamil yang suaminya juga sudah meninggal gitu. Nah, makanya Bani Israel itu menjaga benar-benar perempuan tadi karena mereka yakin keturunan dari anak yang dikandung dari perempuan tadi itu akan menjadi seorang nabi. Maka sama Bani Israel perempuan tersebut dijaga ya. Dijaga. Nah, perempuan tersebut bernama Hana ya, Hana. Nah, akhirnya setelah dijaga, dikasih makan, diurus seperti itu ya. Nah, Hana suatu waktu berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak laki-laki. Nah, kalau yang lahir adalah anak laki-laki, maka Hana bernazar bahwa setelah lahir anaknya akan langsung dititipkan ke ulama untuk menjadi hamba Allah gitu ya. Nah, dulu ada tempat ibadah namanya Silo, itu di wilayah di tepi barat Palestina. Tepi barat Palestina ada suatu wilayah suatu daerah namanya Silo. Nah, di Silo itu ada tempat peribadatan yang isinya adalah ulama-ulama Bani Israel gitu. Nah, akhirnya dikabulkan
permintaan Hana tadi lahirlah seorang anak. Nah, anak tersebut adalah Nabi Samuel gitu. Jadi Nabi Samuel adalah anak dari Hana gitu ya. Nah, sesuai dengan nazarnya, maka Nabi Samuel tadi langsung dititipkan di ulama imam besar yang ada di Shilo tadi, namanya Eli ya. Namanya Eli. Nah, seiring bertambahnya umur, maka Eli mulai dididik Nabi Samuel tadi mulai dididik oleh Eli tadi. Nah, sehingga Nabi Samuel ini tumbuh menjadi anak yang tekun, menjadi abdi Allah, dan tumbuh menjadi pribadi yang disukai oleh Bani Israel. Sebagian besar waktunya Samuel tadi digunakan untuk beribadah di dalam kemah suci. Jadi kemah suci ini adalah Jadi semenjak Bani Israel keluar dari Mesir, itu mereka hidup di dalam kemah, kayak tenda besar itu. Nah, mereka berteduh di situ, mereka masak di situ, mereka tidur di situ gitu. Di dalam kemah itu. Nah, itu disebut dengan kemah suci. Jadi kemanapun perginya Bani Israel, kemah itu selalu dibawa gitu. Nah, dikisahkan saat Samuel tadi sedang tertidur di dalam kemah suci tadi ya. Tiba-tiba Samuel terbangun karena mendengar ada suara yang memanggil gitu. Samuel, Samuel gitu. Nah, kemudian Samuel menghampiri Eli, gurunya tadi. Disangkanya yang manggil itu adalah Eli tadi. Tapi ternyata kata Eli bukan, tidak ada yang memanggil katanya. Nah, hal tersebut terjadi beberapa kali sampai akhirnya Eli sadar bahwa yang memanggil itu adalah Tuhannya, yang memanggil itu adalah Allah, gitu. Yang memanggil Samuel tadi. Nah, kemudian Eli memerintahkan kepada Samuel, jika engkau mimpi seperti itu lagi, maka jawablah, bicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan. Nah, akhirnya sesuai dengan perintah dari Eli tadi, dilakukanlah hal tersut pada saat Samuel bermimpi gitu. Pada saat Samuel bermimpi memanggil, lalu dia menyebutkan bicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan, maka itu adalah menjadi wahyu pertama untuk Nabi Samuel tadi gitu ya. Nah, apa yang diberitakan oleh Allah tadi, itu Allah mengabarkan bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat kepada Bani Israel ya, termasuk dengan Eli dan keluarganya. Nah, tidak lama setelah itu, maka terjadilah peperangan besar. Peperangan besar, bangsa Bani Israel tadi diserang secara besar-besaran oleh bangsa Filistin. Ya. Oleh bangsa Filistin di bawah kepemimpinan Raja Jalut. Pernah dengar Pak, Raja Jalut? Orang Barat menyebutnya Goliat karena badannya besar gitu ya, kayak raksasa gitu. Nah, sehingga Bani Israel pada saat penyerangan tersebut mengalami kekalahan besar, tidak kurang dari 30.000 Bani Israel meninggal pada saat itu, termasuk Eli. Eli meninggal, lehernya patah gitu karena jatuh gitu. Nah, setelah kematian Eli, kepemimpinan terhadap Bani Israel diambil alih oleh Nabi Samuel tadi. Nah, jadi Nabi Samuel mulai memimpin Bani Israel pada saat itu. Nah, kemudian Nabi Samuel setelah itu mulai menyarankan kepada Bani Israel untuk hidup berpindah-pindah gitu, supaya tidak mudah diserang, tetapi tetap di dalam Palestina. Ya, jadi di dalam Palestina, pindah ke tepi barat, pindah kemana gitu. Jadi gerilya gitu, ya, tidak menetap gitu, tapi dengan tetap membawa kemah suci tadi gitu. Nah, berjalan waktu sampai dengan 20 tahun kemudian ya, seluruh negeri Kan'an tadi itu berada di bawah penindasan bangsa Filistin, di bawah kepemimpinan Raja Jalut tadi ya. Dan selama 20 tahun tersebut juga Bani Israel tetap setia mengikuti Nabi Samuel tadi, rutin gitu. Jadi Nabi Samuel itu menjadi tokoh spiritual untuk Bani Israel tadi gitu ya. Nah, tidak berhenti berdakwah, terus berdakwah, Nabi Samuel terus berdakwah. Tujuannya apa untuk berdakwah itu? Supaya Bani Israel tadi bertobat gitu, timbul penyesalan di dalam hatinya gitu, agar mendapat ampunan dari Allah gitu, supaya mendapat pertolongan dari Allah gitu ya.
dakwah Nabi Samuel berhasil, sehingga Bani Israel akhirnya menyesal kepada Allah. Dan setelah itu Nabi Samuel mengumpulkan Bani Israel tadi di salah satu bukit tertinggi di Israel, dan di sana mereka semua, Bani Israel semua, bermunajat, berdoa kepada Allah, berpuasa, berdoa untuk supaya dimenangkan untuk berperang melawan tentara Jalut tadi, ya, melawan bangsa Filistin tadi. Nah, tidak lama setelah itu Bani Israel juga meminta kepada Nabi Samuel untuk dicarikan seorang raja yang bisa memimpin Bani Israel melawan Raja Jalut tadi. Jadi mereka ingin menyerang Raja Jalut supaya mereka tidak ditindas lagi gitu. Nah, maka terjadilah percakapan antara Nabi Samuel dengan bangsa Bani Israel yang tadi di surat Al-Baqarah ayat 246. Kalau saya carikan seorang raja, apakah kalian mau berperang, mau ikut berperang di jalan Allah gitu, fisabilillah? Maka Bani Israel bilang, kenapa tidak? Karena kita kan sekarang sedang tertindas, anak-anak kita banyak yang terbunuh, laki-laki kita banyak yang ditawan oleh mereka, maka kami akan berperang di jalan Allah gitu. Nah, hal tersebut kenapa ditanyakan oleh Nabi Samuel? Karena Nabi Samuel ingat di masa Nabi Musa, bangsa Palestina itu bangsa Bani Israel itu takut berperang melawan bangsa Filistin, yang sampai ada di surat Al-Maidah itu, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qonai, ya Pak. Jadi engkau saja yang berperang engkau saja yang berperang sana gitu. Bawa serta Tuhanmu berperang, kami duduk-duduk saja di sini. Kata Bani Israel situ begitu waktu diajak berperang sama Nabi Musa, padahal oleh Allah sudah dijanjikan kalau kalian mau berperang, kalian sudah dijanjikan kemenangan ya, tapi kalian berperang dulu gitu. Tapi ya itu bandelnya Bani Israel tadi, ya situ saja berperang, bawa serta Allahmu katanya gitu. Kami duduk-duduk saja di sini, nanti kalau sudah menang baru kami ikut ke sana gitu. Kan apa ya? Songong ya. Itu masih ada nabi, Pak, masih ada nabi ngomong sama nabi seperti itu gitu. Tidak terbayang kalau sekarang, Pak. Ya. Nah, setelah dari peristiwa permintaan Bani Israel untuk dicarikan seorang raja, nah suatu hari Nabi Samuel sedang ada di rumahnya, didatangi oleh seorang pemuda yang sedang mencari kambing yang hilang gitu. Jadi nyari kambing yang hilang, bertanya kepada Nabi Samuel apakah melihat kambingnya. Nabi Samuel bilang tidak lihat. Tapi dari situ Nabi Samuel mendapatkan pertanda ya. Jadi Nabi Samuel ini punya warisan dari Nabi Musa, yaitu tongkat Nabi Musa, dan ada tanduk yang di dalamnya itu ada minyak gitu. Nah, menurut ketua Bani Israel, apabila minyak di dalam tanduk tersebut menggelegak gitu ya, mendidih gitu, nah itu artinya akan datang seorang raja kepadamu. Nah, pada saat si pemuda tadi datang, minyak di dalam tanduk tadi mendidih gitu, menggelegak gitu. Nah, Nabi Samuel sudah mulai curiga nih, wah jangan-jangan ini rajanya gitu. Nah, lalu diambil tongkat Nabi Musa, lalu diukur tingginya pemuda tadi, pas dari ujung kaki sampai kepala itu tingginya sama dengan tongkat Nabi Musa gitu. Nah, maka Nabi Samuel mengangkat pemuda tadi untuk menjadi raja gitu. Nama pemuda tadi adalah Tolut ya, namanya Tolut. Nah, Tolut ini adalah seorang lelaki dari Bani Israel yang berprofesi sebagai tentara Bani Israel gitu. Jadi bukan dari keturunan Yahuza. Jadi Bani Israel itu kan tadi kalau keturunan Lewi itu melahirkan nabi-nabi. Nah, tetapi kalau keturunan Yahuza ini melahirkan raja-raja gitu. Nah, tetapi si Tolut ini bukan keturunan Yahuza, tapi keturunan Bunyamin, adiknya Yahuza gitu. Artinya
karena Tolut bukan merupakan keturunan Yahuza, ya, Tolut keturunan Bunyamin, maka Bani Israel menolak. Tadi katanya kan minta dicarikan nabi, gitu ya. Nah, ini sudah minta dicarikan raja, gitu. Ini sudah ada nih rajanya nih, tapi ditolak, ya, ditolak oleh Bani Israel tadi. Nah, ditolak sambil berkata, ya berkatanya gini. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 247. Anna yakunul mulku alaina, bagaimana dia atau Tolut itu akan memimpin kami, akan memerintah kami, gitu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Nah, ini yang protes adalah keturunan dari Yahuza, ya. Jadi Yahuza itu tidak rela keturunan Yahuza itu diperintah-perintah oleh keturunan selain Yahuza, gitu. Tolut gini. Nah, selain itu Bani Israel berpendapat, ya, bahwa Tolut ini adalah orang miskin, ya, orang yang terlalu miskin untuk dijadikan seorang raja, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Tolut adalah seorang penggembala dan pengangkut air. Seorang pendapat lain berpendapat adalah Tolut adalah penyamak kulit, gitu ya. Nah, dari hal tersebut maka Bani Israel berkata lagi, walam yu'ta sa'atan minal mal, sedangkan dia atau Tolut pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak, gitu. Nah, jadi sudah dianggap remeh nih oleh Bani Israel si Tolut tadi. Nah, lalu Nabi Samuel berkata, innallahas tofahu alaikum, sesungguhnya Allah lah yang telah memilihnya menjadi raja kalian, gitu. Jadi Nabi Samuel berkata bahwa Tolut itu dipilih menjadi raja Bani Israel itu adalah pilihan dari Allah, gitu. Allah lebih mengetahui tentang Tolut daripada kalian, gitu. Dengan kata lain, bukan Nabi Samuel yang mengajukan Tolut ini sebagai seorang raja, ya, tetapi Allah lah yang memerintahkan padaku untuk memilihnya di saat kalian meminta hal tersebut kepadaku, gitu. Jadi pada saat Bani Israel meminta dicarikan raja, maka Allah memerintahkan Nabi Samuel tadi untuk menunjuk Tolut sebagai raja, gitu. Nah, selain itu kata Nabi Samuel, wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, dan Allah lah yang menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa, ya. Jadi Tolut itu lebih berilmu daripada kalian, kata Nabi Samuel tadi, lebih cerdik dan lebih banyak akalnya daripada kalian, dan lebih kuat, lebih teguh juga dalam peperangan serta lebih berpengalaman, gitu. Nah, dari hal ini, dari sini sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan kriteria orang yang cocok untuk dijadikan seorang raja itu seperti apa, gitu. Kriteria orang yang cocok untuk dijadikan pemimpin itu seperti apa, gitu. Jadi presiden itu seperti apa, gitu. Jadi yang berilmu, cerdik, banyak akal, gitu ya, kuat, teguh, ahli strategi perang, gitu, dan lebih berpengalaman, gitu. Jadi sudah ada sebenarnya kriteria-kriteria untuk menjadi seorang pemimpin di dalam ayat ini sebenarnya, gitu. Ya, kalaupun tidak sesempurna ini, mendekatinya, itulah ya. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, wallahu yu'ti mulkahu mayyasha'u wallahu wasi'un alim. Allah memberikan perintah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, dalam debat tersebut, ya, supaya tidak berlarut-larut, maka Nabi Samuel menyatakan akan memberi bukti bahwa Tolut itu layak menjadi raja, gitu. Nih, kalau saya bisa membuktikan bahwa Tolut ini layak menjadi raja, apakah kalian akan menerima Tolut ini? Ya, kata Bani Israel, kami akan menerimanya, ya. Maka di ayat berikutnya Al-Baqarah 248, waqala lahum nabiyuhum, dan mereka atau Nabi Samuel mengatakan kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja
ialah kembalinya tabut kepada kalian. Jadi kan tadi tabut Nabi Musa tadi diambil oleh bangsa Filistin tadi ya. Nah, tidak bisa direbut lagi oleh Bani Israel. Tapi kata Nabi Samuel, sesungguhnya Tolut akan mengembalikan tabut itu kepada kalian. Inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum. Nah, sakinah ya, menurut Qatadah itu adalah ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ya. Nah, maksudnya ketenangan ini seperti apa? Jadi pada zaman dahulu setiap ada peperangan, Bani Israel itu selalu meletakkan tabut itu di paling depan, posisi paling depan pasukan gitu, supaya semua orang bisa melihat tabut itu ya. Nah, dengan melihat tabut itu maka mereka akan merasa tenang, percaya diri, dan mereka meyakini bahwa Allah akan menolong mereka gitu pada saat mereka melihat tabut itu. Sehingga dengan ketenangan tadi, dengan percaya diri tadi, mereka bisa memenangkan setiap peperangan tadi gitu ya. Nah, menurut beberapa pendapat, nah ini kisah tabut ya. Menurut beberapa pendapat, tabut tadi itu adalah sebuah kotak, ya, sebuah kotak yang terbuat dari kayu penaga namanya, kayu penaga. Ukurannya 1 kali 3 hasta. 1 hasta itu ya sesiku ya, setengah meter. Jadi 1 kali 3 hasta itu berarti setengah meter kali 1,5 meter, setengah kali 1,5 ya ukurannya. Nah, kotak tadi itu dibuat oleh ibunya Nabi Musa untuk meletakkan Musa supaya bisa dihanyutkan di Sungai Nil. Jadi Musa diletakkan di dalam kotak tadi lalu dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, kotak tadi itulah tabut yang dibawa-bawa oleh Bani Israel tadi gitu. Jadi, nah di dalam tabut tadi ya. Nah, lanjut ayatnya Al-Baqarah 248, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun ya. Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun ya. Nah, Ibnu Abbas berhubungan dengan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peninggalan tersebut adalah tongkat Nabi Musa dan lembaran-lembaran lauh ya. Jadi tongkat Nabi Musa dan pecahan batu ya. Jadi Nabi Musa kan mendapat 10 perintah Allah di Bukit Tursina. Nah, pada saat turun dari Bukit Tursina, Nabi Musa melihat Bani Israel menyembah patung sapi, marah, dibanting batu tadi sehingga pecah gitu. Nah, pecahan-pecahan batu tadi dimasukkan ke dalam tabut tadi, digabungkan dengan tongkatnya Nabi Musa. Nah, bagaimana tabut tadi bisa sampai ke dalam kepada Tolut ya? Lanjut ayatnya, tahmiluhul malaikah. Tabut tersebut dibawa oleh malaikat. Nah, Ibnu Juraij menyatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa malaikat datang seraya memikul tabut di antara langit dan bumi. Ini kata Ibnu Abbas. Hingga tabut itu diturunkan tepat di hadapan diturunkan tepat di hadapan Talut. Ya. Nah, semua Bani Israel bisa melihat tabut itu diletakkan di hadapan Tolut tadi, tapi mereka tidak bisa melihat malaikatnya. Mereka bisa melihat tabut itu melayang lalu turun di depan Tolut. Nah, artinya malaikat mengambil tabut tersebut dari bangsa Filistin dan membawanya kepada Tolut dan disaksikan oleh Bani Israel. Nah, maka Allah bersabda, Inna fi zalika liayatal lakum in kuntum mu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Gitu. Maka dengan hal tersebut percayalah kemudian Bani Israel kepada kualitas Tolut sebagai raja baru mereka. Jadi diterimalah Tolut tadi. Nah, akhirnya mereka punya raja baru nih, presiden baru. Ini tahun berapa nih? 2024 bukan? Ini masa Tolut nih. Nah, kita lanjut ke peperangan antara Tolut melawan Jalut. Nah, ini yang seru nih, perang. Di surat Al-Baqarah ayat 249. Jadi masih menyambung yang tadi ya. Maka Tolut pun berangkat menuju medan peperangan dengan pasukannya. Nah, yang menurut As-Saddi jumlah pasukan Tolut tadi ada 80.000 orang. Nah, dicatat nih Pak, 80.000 orang.
Banyak Pak, 80.000 orang yang dibawanya. Nah, untuk Tolut ini kan pinter, cerdas gitu orangnya. Tolut ingin menguji 80.000 orang ini secara bersamaan gitu. Mana orang yang benar-benar setia dengan dia, mana orang-orang yang pura-pura setia gitu. Nah, ini ada ujian juga nih Pak. Mana tim sukses yang setia, mana tim sukses yang nanti tiba-tiba berpindah ke yang lain gitu. Loncat. Nah, hal tersebut kenapa dilakukan Tolut? Karena Tolut tahu bahwa nenek moyang mereka pada masa Nabi Musa pernah seperti itu juga yang tadi ceritakan tadi, izhab anta warubuka faqatila inna hahuna qaidun, ya, yang di surat Al-Maidah ayat 24. Engkau saja yang berperang dengan Filistin, bawa serta Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini saja. Nah, Tolut tidak mau hal tersebut terjadi lagi gitu. Maka Tolut kemudian menyampaikan kepada pasukannya, ya. Ini tercatat di surat Al-Baqarah ayat 249. Innallaha mubtalikum bin nahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai, ya. Nah, menurut Ibnu Abbas, sungai tersebut terletak di antara negeri Yordan dan negeri Palestina. Namanya Sungai Syariah. Kalau menurut Ibnu Abbas, ya. Nama sungainya Sungai Syariah. Nah, ini sungai yang akan digunakan oleh Tolut untuk menguji pasukannya. Faman syariba minhu falaisa minni. Maka siapa di antara kalian yang meminum airnya, dia bukan pengikutku. Jadi siapa yang meminum airnya itu bukan pengikut Tolut, gitu ya. Wa malam yat'amu fa innahu minni illa manik tarofa ghurfatam biyadihi, ya. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk dengan tangannya lalu meminumnya, ya, maka ia adalah pengikutku. Jadi maksud Tolut itu minum secukupnya saja gitu. Jadi setangkup tangan ambil airnya terus diminum, nah itu pengikutku. Tapi kalau yang minum banyak gitu, bergelas-gelas gitu, nah itu bukan pengikutku. Artinya serakah orangnya gitu. Ya. Nah, lanjut ayatnya, fasaribu minhu illa qalila minhum, ya. Kemudian mereka meminumnya. Jadi sebagian besar tentara Tolut tadi airnya diminum banyak gitu karena kehausan gitu ya. Kecuali beberapa orang di antara mereka. Tadi kan pasukannya ada 80.000 Pak. Nah, menurut Ibnu Juraij, menurut Ibnu Abbas, barang siapa yang menciduk air dari sungai itu dengan seciduk tangannya, maka ia akan kenyang. Ya, jadi minum sedikit saja sudah kenyang gitu. Tapi kalau minum banyak itu malah haus, malah lapar gitu Pak. Jadi orang yang serakah itu malah tidak akan kenyang-kenyang gitu. Maka minumlah secukupnya. Ya, seperti kalau kita sedang puasa gitu. Pada saat buka puasa minum sedikit saja udah kenyang Pak. Kalau minum kebanyakan malah rasanya kurang terus gitu. Wah, tambah gorengan, wah tambah apa, tambah tempe, tahu, gehu. Tidak kenyang-kenyang gitu. Padahal perut sudah penuh gitu. Nah, ini yang digunakan oleh Tolut sebagai ujian gitu. Ya. Nah, para ulama, ini lewat ini. Nah, Asadi mengatakan bahwa jumlah pasukan Tolut tadi kan jumlahnya 80.000 orang. Nah, yang gagal ujian tadi itu adalah 76.000 orang. Jadi yang serakah tadi itu ada 76.000 orang. Sehingga tentara Tolut saat itu tinggal 4.000 orang. Jadi dari 80.000 berkurang drastis tinggal 4.000 orang. Gitu. Nah, sudah yang 76.000 balik, yang 4.000 lanjut jalan gitu. Nah, setelah yang 4.000 orang tadi melanjutkan perjalanan, pada saat mereka melihat tentara Jalut, ya, jiper Pak, 4.000 melawan ratusan ribu, langsung takut gitu, langsung kena mental kalau kata anak sekarang, kena mental. Gitu. Nah, jadi dari 4.000 orang tadi berkurang lagi. Jadi sebagian besarnya takut. Nah, yang berani, yang masih setia mengikuti Tolut,
itu sisanya tinggal 314 orang saja. 80.000 sisanya tinggal 314 gitu. Ya, kata Ibnu Jarir melalui jalur Israel dan Sufyan As-Sauri serta Mis'ar Ibnu Kidam dari Abu Ishaq As-Subai dari Al-Bara Ibnu Azib menceritakan bahwa kami menceritakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut dalam perang Badar adalah 300 lebih belasan orang sesuai dengan jumlah sahabat Tolut yang ikut bersamanya. Jadi pasukan Tolut pada saat itu sama persis dengan pasukan Nabi pada saat perang Badar, 314 orang gitu, Pak. Ya. Nah, akhirnya 314 orang tadi menyeberang ya. Tapi tetap masih namanya manusia, Pak. Melihat pasukan sebanyak itu masih takut gitu ya. Maka para ulama dan orang-orang yang masih soleh itu membangkitkan semangat 314 orang tadi, mengingatkan bahwa janji Allah itu benar. Ya, dan sesungguhnya kemenangan itu dari sisi Allah, bukan karena banyaknya pasukan musuh, tapi dan bukan pula dari perlengkapan senjata, gitu. Jadi jangan takut, janji Allah itu benar, katanya. Jangan ngelihat dari jumlah pasukan musuh yang banyak nih, mereka senjatanya lengkap, jangan takut, gitu. Nah, karena itulah disebutkan dalam firman selanjutnya, kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, kata Allah begitu. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka perintahnya adalah sabar. Jadi pada saat tentara Tolut melihat pasukan Jalut yang banyak, perintah Allah hanya sabar gitu, Pak. Sebenarnya bisa diterapkan juga pada masa kini gitu ya. Nah, lanjut, saat mereka melihat tentara Jalut, maka mereka semua berdoa. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah. Walamma barozu lijaluta wa junudihi qalu. Ya. Tatkala Jalut dan tatkala Jalut dan tentaranya tampak oleh pasukan Tolut ya, maka mereka pun berdoa, Rabbana afrik alaina sabron wasabbits aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Nah, ini doa Bani Israel yang pada saat itu ketakutan melihat jumlah pasukan Jalut yang sangat banyak gitu, Pak. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir gitu. Nah, bisa dipakai doanya sekarang juga nih, Pak. Nah, lanjut, fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahul mulka wal hikmata wa Allah wa alamahu mimma yasha'u walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dillah la fasadatil ardo walakinnallaha zu fadlin alal alamin. Nah, ini cerita tentara Tolut mengalahkan Jalut ya. Jadi begini ceritanya, Pak. Jadi 315 orang tadi berhasil mengalahkan ratusan ribu tentara Jalut dengan strategi gitu ya. Nah, jadi di tradisi pertempuran pada masa itu, sebelum pertempuran besar terjadi, sebenarnya ini juga masih terjadi di peperangan Nabi waktu perang Ahzab ya. Nah, jadi sebelum berperang itu masing-masing dari kubu ini melakukan duel gitu. Jadi mengirim perwakilannya, salah seorang perwakilannya untuk duel 1 lawan 1 gitu. Nah, pada saat itu kemudian Jalut langsung maju. Nah, lalu Jalut menantang nih, mana dari tentara kalian yang akan maju gitu. Mana dari tentara kalian yang akan maju. Maka tidak ada yang maju sampai beberapa kali dipanggil. Nah, akhirnya Tolut menghampiri seorang pemuda dan menyuruhnya maju dengan menjanjikan bahwa jika dia bisa mengalahkan Jalut, maka tentara Jalut akan menjadi miliknya dan dia akan dinikahkan dengan anaknya Jalut. Nah, pemuda tadi adalah Nabi Daud. Nah, Nabi Daud alaihissalam gitu. Jadi
Udah azan ya? Boleh sedikit lagi Pak? Nah, dicepat aja. Nah, pada saat itu Nabi Daud maju berhadapan dengan Jalut gitu ya. Nah, Nabi Daud ini ada cerita Pak. Nabi Daud ini ceritanya dia kan penggembala kambing gitu. Jadi pada saat menggembala kambing, jika ada serigala yang mendekat, maka dia akan mengketapel serigala tadi. Pada saat batu kena si serigala tadi, itu serigalanya bukan hanya mati Pak, serigalanya hancur tidak bersisa, gitu. Itu di dalam kisah Israiliyat, gitu. Jadi membunuh serigala pakai nuklir, gitu. Pakai misil. Nah, hal tersebutlah yang akhirnya membuat Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut, gitu. Diketapel kepalanya, maka kepalanya pecah, mati Jalut pada saat itu. Dan sesuai dengan perjanjian, tentara Jalut menjadi milik Nabi Daud dan dia menikah dengan anaknya Jalut gitu, dan dia akhirnya menjadi raja pada saat itu, mulai dari raja gitu. Nah, dari hal tersebut kemana Nabi Samuel? Kan kita judulnya tadi ceritanya Nabi Samuel nih. Dari peperangan tadi kemana perginya Nabi Samuel? Nah, setelah kemenangan atas bangsa Filistin, maka Bani Israel hidup damai di Palestina gitu ya. Nah, akhirnya mereka hidup damai, dan Nabi Samuel ini tetap berdakwah keliling Palestina untuk memastikan bahwa Bani Israel itu tetap bertauhid kepada Allah gitu ya. Nabi Samuel menyelenggarakan ibadah secara teratur, dan dia mendirikan altar di Silo dan mengumpulkan anak-anak muda dan mendirikan sekolah untuk para nabi ya. Nah, sudah sampai situ Pak. Kemudian ketika Nabi Samuel sudah tua, dia mengakhiri masa tugasnya dan mengangkat putra-putrinya menjadi hakim di kota Berseba. Nah, cuma putra-putrinya itu ternyata juga korupsi juga. Ya, putra-putri Nabi Samuel ini ternyata melenceng juga gitu. Nah, sementara pada saat itu Bani Israel ini masih menghadapi serangan-serangan ya, kebanyakan dari Bani Amon. Nah, Bani Amon ini siapa? Bani Amon ini adalah saudaranya Bani Moab. Amon dan Moab. Amon dan Moab ini adalah keturunannya dari Nabi Lut. Kalau menurut kitab Israiliyat, ini kisah kacau lah. Jadi disclaimer dulu, ini kisah yang membelok benar. Jadi setelah Nabi Lut dan kaumnya diazab oleh Allah di Sodom dan Gomora, maka Nabi Lut dan keluarganya kemudian selamat gitu ya. Nah, hanya saja anak-anak, jadi Nabi Lut ini punya 2 anak perempuan. Nah, 2 anak perempuan ini berpikir, kalau misalnya kayak gini aja kita tidak akan punya keturunan. Maka anak perempuan Nabi Lut yang tertua kemudian mengambil strategi membuat Nabi Lut mabuk. Pada saat Nabi Lut mabuk, maka dia mensetubuhi Nabi Lut. Ya. Nah, besoknya adiknya yang seperti itu. Nah, kakak adik tadi hamil. Yang kakak kemudian melahirkan keturunan Amon, yang adik melahirkan keturunan Moab. Nah, itu kisahnya sih pada dari Israiliyat gitu ya. Nabi Samuel wafat di usia 80 tahun di kota Rama. Ya, kematiannya ditangisi dan diratapi oleh seluruh Bani Israel di seluruh penjuru negeri gitu ya. Nah, sampai sekarang di kota Rama itu ada sebuah masjid yang masih berdiri, namanya Masjid Nabi Samuel ya. Masih ada masjidnya Pak, Masjid Nabi Samuel di kota Rama, yang dibangun di atas bekas benteng zaman perang salib, di mana diyakini makam Nabi Samuel itu masih ada di dalamnya gitu. Nah, sudah cukup cerita Nabi Samuel sampai sini Pak. Agak aneh ya, udah lebih ya. Ya, kita akhir saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.